Selamat pagi murid-murid Bapak semua. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua sehat? Sehat, Pak. Apakah kalian telah siap untuk menerima materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pagi ini? Siap, Pak. Sudah siap, Pak. Siap, Pak. Kurang semangat. Bagaimana ini? Sekali lagi, apakah semua siap? Siap, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan doa yang akan dipimpin oleh Natalia. Nak, silakan pimpin doa kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak atas doanya. Natalia, apakah teman-teman semua hadir hari ini atau ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Sepertinya hadir semua, Pak. Oke, baik. Anak-anak Bapak sekalian, apakah kalian pernah mendengar tentang pasar modal? Pernah, Pak. Nah, materi tentang pasar modal inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, besar harapan Bapak, kalian sebelumnya telah mempersiapkan diri tentang materi ini. Langsung saja, sebentar Bapak akan share screen-nya. Maaf, Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Oh iya. Apakah suara Bapak sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Apakah share screen Bapak sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pasar modal. Adapun topik-topik yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa, yaitu pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, para pemain pasar modal, lembaga yang terlibat di pasar modal, strategi investasi di pasar modal. Apa itu pasar modal? Ada yang sudah tahu apa itu pasar modal? Ada yang sudah tahu atau mau berpendapat? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Itu saja yang saya tahu, Pak. Benar sekali ya yang disampaikan teman kita. Jadi di sini secara ringkas Bapak akan memberikan definisi pasar modal secara umum, yaitu sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Nah, apa yang ditransaksikan? Di situ yang diperdagangkan itu ada dua, yaitu obligasi dan saham. Selanjutnya, dalam pasar modal itu dikenal dengan dua instrumen, yaitu saham dan obligasi. Anak-anak Bapak sekalian pasti sudah familiar dengan apa itu saham dan obligasi. Sedikit Bapak sampaikan, yang dimaksud dengan saham di sini adalah tanda penyertaan atau pemilikan seorang atas badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham ini berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah sebagai salah satu pemilik perusahaan. Sedangkan obligasi secara ringkasnya itu dapat dikatakan sebagai surat tagihan utang berjangka. Nah, siapa saja nih yang bermain di pasar modal? Nah, yang bermain di pasar modal itu ada beberapa, tapi yang paling penting itu ada 3, yaitu emiten, yang kedua lembaga penunjang, yang ketiga investor. Yang dimaksud dengan lembaga penunjang ini adalah lembaga-lembaga yang mendukung aktivitas pasar modal. Contohnya adalah pialang, broker, dan lain-lain. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal itu ada 2, yaitu lembaga swasta dan lembaga pemerintah. Yang termasuk dalam lembaga swasta yaitu Bapepam, BKPM, Departemen Kehakiman. Sementara untuk lembaga swasta di sini ada beberapa, yaitu antara lain adalah notaris, konsultan hukum, akuntan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan kegiatan di pasar modal, strategi investasi pasar modal yang dapat kita lakukan itu ada beberapa,
Di sini yang pertama mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana atau IPO. Yang ketiga, setelah membeli kita dapat menyimpan. Yang keempat, jangan pernah membeli saham tidur. Saham tidur ini yaitu saham jangka panjang yang tidak pernah ada transaksi. Ada yang tahu kenapa kita tidak boleh membeli saham tidur? Natalia, tahu nak kenapa kita tidak bisa membeli saham tidur? Ada yang bisa membantu Natalia? Nah, agar mempersingkat waktu, Bapak akan sampaikan alasan kita tidak disarankan untuk membeli saham tidur adalah karena saham ini tidak memiliki potensi. Saham ini akan seperti itu saja, tidak ada keuntungan yang meningkat signifikan. Jika kita sebagai investor, kita tidak disarankan untuk membeli saham yang seperti ini, karena uang kita akan tertanam, bahkan cenderung akan merugi. Nah, seperti itu kira-kira nak untuk strategi yang dapat kita terapkan dalam melaksanakan kegiatan investasi di pasar modal. Sampai sini, apakah semua paham? Paham, Pak. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini tentang pasar modal? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, Bapak yang akan bertanya kalau kalian tidak ada yang ingin bertanya. Bapak stop share screen dulu ya. Bapak akan bertanya pada kalian. Natalia, apa tadi yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah tempat penjual dan pembeli. Iya benar. Oke, ada yang bisa menambahi Natalia? Lita bisa? Mohon maaf, Pak. Jaringan saya kurang bagus. Jadi Oke. tadi enggak. Baik. Bapak akan berikan penguatan. Jadi yang dimaksud dengan pasar modal di sini adalah tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan saham atau obligasi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak. Apa yang telah kalian dapat sepanjang hari ini dari materi yang telah Bapak sampaikan? Salah satu dari kalian boleh menyampaikan pendapatnya tentang apa yang kalian dapat hari ini. Solvia bisa? Solvia, apakah bisa menyampaikan apa yang telah kamu dapat hari ini? Apakah suara Bapak tidak terdengar? Kedengeran, Pak. Oke. Jelas. Nah, coba gantian. Solvia mungkin sinyalnya kurang baik. Natalia, apa yang telah kamu dapat dari materi yang telah Bapak sampaikan hari ini? Kamu sedang unmute, Natalia. Halo, Natalia, apakah suara Bapak kedengaran? Benar, Pak. Oke. Apa yang kamu dapat hari ini, Nak? Boleh disampaikan agar teman-teman yang lain tahu. Ada yang dapat membantu Natalia tentang materi yang... Ya, silakan, siapa tadi? Saya Pak Lita. Oke, Lita. Boleh dibantu temannya? Ya, Pak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kita sebagai investasi atau investor sebaiknya tidak menanam saham kita itu di perusahaan maaf Pak, saham tidur, Pak. Jadi
Tadi Bapak juga sudah mengatakan saham tidur itu seperti tidak ada kemampuan di dalam situ Pak, tidak ada keuntungan ya Pak, seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Lita. Sebagai Ya, penutup, Pak. Bapak akan berikan kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang pasar modal, yaitu tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan perdagangan berupa saham atau obligasi. Dalam pasar modal ini ada dua instrumen yang diperdagangkan, yaitu saham dan obligasi. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pasar modal ini ada 3, yaitu emiten, lembaga penunjang, dan investor. Serta yang terakhir, strategi yang dapat kita terapkan sebagai investor agar tidak merugi dalam pasar modal ini adalah yang pertama, melakukan survei tentang saham atau obligasi yang akan kita beli. Kedua, melakukan pembelian di IPO atau di sekuritas. Dan yang ketiga yaitu jangan pernah membeli saham tidur, karena saham tidur ini adalah saham yang tidak memiliki potensi untuk naik. Kira-kira seperti itu materi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak Bapak sekalian paham tentang materi tersebut. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan materi kembali tentang bursa efek. Jangan lupa untuk dibaca bukunya, dan anak-anak Bapak sekalian boleh dicek di Google Classroom. Bapak telah menyiapkan tugas di sana. Jangan lupa mengerjakannya dan kirim sesuai dengan tenggat waktu. Oke, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan kalian telah mengetahui pasar modal, semoga kalian memiliki minat sejak dini untuk melakukan investasi yang akan berguna bagi masa depan kalian. Akhir kata Bapak ucapkan sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bapak izin live ya. Ya, Pak. Ya, Pak.